bagi ibu bapak guru ya. Sok liwarang wae gitu ya. Bapak Ibu suaranya bisa didengar? Ini saya sapa dulu, ada Pak Kujajar, Pak Idris, berapa orang nih Pak Kujajar? Banyak kan nih Cipanas. Ada Pak Yusuf, ada Bu Lia, Pak Bu Desi, Ibu Eliani, terus Ibu Rista. Ada Cijangkar 1, Bu Ela, Bu Lepi. Kemudian Pak Anto, mana Pak Anto ngelok deh ini, Pak Anto tidak ada. Bu Dini ada, tapi nggak kelihatan wajahnya Bu Dini. Ya. Bapak Ibu, hari ini tepatnya kita bersilaturahmi. Ini untuk menjajagi ke depannya kalau kegiatan pembelajaran daring diperpanjang. Jadi kita akan melaksanakan pembinaan secara daring ya seperti ini. Jadi kita nanti sudah terbiasa. Sedianya akan dilaksanakan kemarin pada saat sebelum Idul Fitri, tetapi Bapak Ibunya mungkin sibuk ya, tidak banyak pesertanya. Ini alhamdulillah sudah agak banyak. Kayaknya ada yang belum di-mute nih Pak Idris. Masih ada suara yang keras gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Ini mungkin bukan pembinaan hanya untuk silaturahmi saja ya. Silaturahmi menghapus kekangenan kita gitu ya. Karena sudah lama kita tidak berjumpa. Ya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sudah kembali masuk di sekolah dan seperti biasa membuat laporan kinerja harian seperti biasa. Nah, tanggal 2 nanti anak-anak kita mulai kembali belajar. Tapi belajarnya mungkin belum bisa tatap muka. Karena untuk tatap muka diperlukan protokol ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin kita belum bisa. Dan petunjuk untuk new normal kita belum selesai. Jadi masih menunggu petunjuknya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya ngobrol dengan Bu Kadis bahwa kalau kita melaksanakan new normal kemudian masuk tatap muka itu kayaknya belum bisa dilaksanakan untuk tanggal 2. Karena tanggal 2 itu pembelajaran sudah hampir usai ya, materi sudah hampir selesai, mungkin tinggal kita mengolah nilai karena pembagian rapot tinggal 2 minggu ke depan, tanggal 19 rapot harus sudah dibagikan. Nilainya Bapak Ibu silakan nilai harian, nilai tugas, nilai portfolio, atau yang sudah melakukan UTS, PTS, atau PAT itu boleh tolong yang belum di-unmute mic-nya tolong dimatikan dulu ya, dimatikan dulu mic-nya supaya tidak ada suara feedback gitu. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, jadi tanggal 2 itu anak-anak kita sudah masuk kembali, mungkin pembelajarannya daring seperti yang sudah kita laksanakan beberapa waktu ke belakang. Jadi silakan anak-anak kita ditugaskan untuk mengakses TVRI. Boleh Bapak Ibu membuat pembelajaran seperti kuis di aplikasi Sisau atau aplikasi yang lainnya. Bapak Ibu yang banyak yang sudah membuat aplikasi pembelajaran secara daring yang sudah bagus itu dilanjutkan. Meskipun pembelajaran sudah selesai, misalnya sampai tema 8 atau sampai tema 9 sudah selesai dilaksanakan, tapi tetap anak-anak kita diberi tugas belajar di rumah. Ya, belajarnya yang ke life skill, ke pendidikan karakter, ke yang lainnya. Jadi tidak lagi kita
mengejar target kurikulum atau tema gitu ya kalau sudah selesai. Jadi tetap dari tanggal 2 sampai hari pembagian rapat kita masih tetap harus memberikan tugas-tugas pembelajaran di rumah. Kemudian kita melaporkan setiap hari. Alhamdulillah sekolah-sekolah di Citamiang laporannya lancar, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk guru-guru hebat Kecamatan Citamiang. Mudah-mudahan jadi amal ibadah ya, jadi amal ibadah buat kita semua. Nah, kemudian untuk rapot Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk deskripsi tiap KD apa yang paling baik, KD apa yang masih kurang, itu Bapak Ibu mungkin bisa dari nilai tugas-tugas harian itu bisa ditambahkan ya untuk deskripsinya supaya kita tidak bingung. Di nilai hariannya diolah dari mulai sekarang, kemudian kita sudah bisa langsung mengolah nilai rapot tanggal 19, rapotnya sudah bisa dibagikan ya kepada orang tua siswa. Dan bagaimana untuk kenaikan kelasnya, apakah semua siswa naik, itu pertimbangannya ada di Bapak Ibu semua. Mana siswa yang pantas naik, mana yang tidak. Tapi kayaknya anak-anak kita kalau mudah-mudahan naik semua ya, mudah-mudahan tidak ada yang tinggal kelas. Dan untuk Bapak Ibu untuk new normal itu harus kita menyediakan berbagai macam persiapan, terutama persiapan untuk protokol kesehatan di sekolah. Ya, di sekolah itu kita harus menyediakan untuk ngetes kesehatan siswa, untuk cuci tangan, untuk yang lain. Pokoknya ada penyemprotan yang rutin itu ya. Mungkin kalau tatap muka itu kita belum bisa melaksanakan itu untuk tatap muka. Ataupun kalau misalnya bisa melaksanakan, nanti kami akan susun dulu juknisnya. Akan kami susun beserta Ibu Kadis nanti juknis untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin kalau bisa kita meniru orang yang sudah melaksanakannya. Seperti di Tangerang misalnya. Di Tangerang ada guru hebat yang menyusun panduan untuk pembelajaran tatap muka nanti di semester awal ya, semester pertama. Caranya mereka itu membagi 2 siswanya. Karena tetap harus jaga jarak di sekolah, terus jaga jarak. Jadi kalau misalnya di Cijangkar jumlah siswa satu kelas 50, jadi harusnya dibagi 3 itu. Ya, di satu kelas itu normalnya minimal 1 bangku 1 orang gitu. Jaraknya kan harusnya 1,5 meter, paling bisa kita hanya 1 meter. Jaraknya 1 meter. Jadi itu harus kita laksanakan. Nah, mungkin Bapak Ibu guru perlu tenaga ekstra, tenaga tambahan ya, perlu tenaga tambahan karena kita harus 2 kali mengajar. Caranya mungkin ini salah satu solusinya. Misalnya hari Senin itu pembelajaran pertama, pembelajaran ke-1. Tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-1. Mungkin bisa karena anaknya dibagi 2 itu tidak pagi siang. Kalau pagi siang kita capek. Tapi 1 hari Senin anak yang kelompok 1, hari Selasa anak kelompok 2. Tapi 1 hari Senin itu 2 pembelajaran. Pembelajaran 1 dengan pembelajaran 2. Besoknya sama. Nah, anak yang kelompok 1 tatap muka di kelas. Kemudian terakhirnya besoknya hari Selasanya diberi tugas. Anak yang di rumah, yang hari Seninnya di rumah, diberi tugas dulu. Hari Selasa tatap muka baru penjelasannya. Seperti itu mungkin salah satu solusinya. Nanti kita akan diskusikan lagi. Kegiatan seperti ini Bapak Ibu mungkin rutin nanti kita laksanakan kalau pembelajarannya masih daring ya. Kalau pengawasnya masih belum bisa melaksanakan pembinaan secara langsung.
Jadi Bapak Ibu, kita belajar seperti ini, dan kegiatan daring seperti ini mungkin bisa ditiru oleh Bapak Ibu kepada siswa-siswinya, ya, kepada siswa-siswinya. Jadi Bapak Ibu membuat link seperti yang Pak Idris laksanakan sekarang, kemudian siswa-siswa tertentu mungkin ya, siswa-siswa yang punya Android dan lain bisa mengikuti di HP-nya. Jadi mengobati rasa kangen kita kepada mereka. Ya, kita kan kangen kepada anak-anak. Kalau seperti ini rasa kangen kita terobati begitu ya. Seperti kita sekarang bisa bertemu muka. Alhamdulillah saya lihat semuanya sehat. Semuanya sehat, alhamdulillah ceria. Ibu gurunya cantik-cantik, bapak gurunya ganteng-ganteng. Sehat semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan kita, untuk kegiatan KKG, ini kegiatan KKG dianggap kegiatan KKG ya. Kegiatan KKG. Kegiatan KKG secara daring. Nanti Pak Idris mohon di screenshot daftar hadirnya di itunya ya. Daftar hadir beserta gambarnya di screenshot Pak Idris ya. Mohon di screenshot untuk bukti bahwa kita telah melaksanakan kegiatan ini. Jadi ada daftar hadirnya. Mungkin untuk yang mau naik pangkat nanti bisa disertakan itunya atau bukti fisiknya ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sebagai arahan, bukan arahan lah, sebagai acuan sedikit, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan kebetulan di sini ada Pak Sekdis, mungkin nanti saya minta Pak Sekdis untuk bisa memberikan arahan kepada Bapak Ibu ya. Sekarang silahkan saya kembalikan dulu ke Pak Idris. Pak Idris mangga. Pak Idrisnya mana? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, Ibu Pengawas sudah menyampaikan beberapa hal mengenai tahan dan lain sebagainya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sudah jelas dari itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mohon maaf Ibu, setelah ini apakah ada lagi yang dari sekedap Pak Sekdis orang sunkeun sinamasian pengarahannya sedapnya aya di Baik Bapak Ibu, kita sebentar, barangkali ada arahan yang akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini ada Pak Sekdis ya. Pak Sekdis mau memberikan pengarahan kepada kita. Oke ya, Pak Sekdis ini. Enggak. Yang mana mah halal bihalal, mangga. Kalau pembelajaran itu tanggal 2 sampai 9. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Sekdis. Iya. Saya Itisma kebetulan memandu kegiatan teman-teman di Samyang ini Pak. Ya, baik. Mulainya dari ini aja. Dari apa yang kira-kira bisa, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan aja dulu lah. Dari Bapak silahkan. Kami mencoba menyimak. Kalau kita bisa jawab langsung. Kalau tidak nanti kita salam bentuk lain. Kamu silahkan. Baik. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan atau mungkin apa saja bentuknya yang mungkin bisa disampaikan ke Pak Sekdis. Mumpung Pak Sekdis sudah ada di tengah-tengah kita ini ya. Iya Pak Idris, sebelum badai narus ke Pak Sekdis Pak Idris. Tentang pembelajaran atau tentang kebijakan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkawis rapot Pak Sekdis kanggo kelas hiji kertasna disadiakeun ku dinas atau tapi karena kertas biasa hatur nuhun.
Oh, rapot ya. Iya Pak, kelas 1. Oh, rapot kelas 1. Rapot itu Iya. bisa sebenarnya dikerjakan oleh sekolah dengan mencetak sendiri, menentukan standar, atau kalau dulu biasanya dibantu disediakan oleh dinas Pak. oleh dinas pendidikan biasanya gitu. Iya. Nanti kita itu sebagai bahan masukan nanti kita koordinasikan dengan Dikdas ya. Dengan Dikdas Iya, Pak. untuk tahun ini seperti apa bentuknya, apakah disediakan oleh dinas atau dalam kondisi seperti ini tetap oleh sekolah. Itu bahan masukan saya catat. Terima kasih. Baik, Barangkali terima masih kasih ada yang Pak lain? Supriyadi. Mangga yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya. Dari Ibu Rista. Mangga Ibu, apa aja bebas lah diskusi. Silakan Bu Risa ada atau ya ini ya. Ya, kan saat ini kan new normal itu masih di ini apa untuk peraturannya. Apakah mungkin tahun ajaran baru itu dimulai di bulan Januari gitu Pak? Nah, apabila misalkan dimulai di bulan Januari, kira-kira selama menunggu itu dari bulan Juli sampai Januari itu, apakah ada gambaran apa yang harus dilakukan kita sebagai guru-guru? Karena kan saat ini mungkin sedang ramai ya Pak ya, guru-guru itu katanya tidak ada pekerjaan gitu. Ya mungkin itu kalau memang new normal tidak bisa dilaksanakan gitu Pak. Jadi kalau misalkan wacana dimulai di bulan Januari, kira-kira apakah ada gambaran dari Dinas Pendidikan untuk apa yang harus kita lakukan gitu? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Hari ini sedang ramai dibicarakan orang tentang kondisi baru lah, kondisi normal, keadaan baru atau dunia baru di mana kita menghadapi COVID-19 ini tidak mungkin selamanya berada di ruangan tertutup mengisolasi, tetapi harus mampu bergabung, aktivitas kegiatan, aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan harus bisa jalan, tetapi menjamin protokol-protokol kesehatan. Nah, untuk memutuskan hal tersebut, tentu Dinas Pendidikan tidak bisa memutuskan sendiri. Misalnya kepala dinas langsung itu tidak bisa. Tetapi ini harus melibatkan keputusan dari gugus tugas. Nah, gugus tugas itu akan menunggu keputusan gugus tugas tingkat pusat. Jadi kalau secara nasional sudah mulai digulirkan tentang new normal, maka nanti di tingkat provinsi akan mengkaji sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lalu kabupaten kota akan mengkaji sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kalau itu sudah diputuskan pada tingkat pemerintah daerah, misalnya ini ya, Sukabumi pada bulan Agustus atau Juli ke sana misalnya sudah menggunakan konsep new normal. Maka kita akan berkoordinasi dengan berbagai komponen. Pertama, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan harus harus mampu terlibat dan berkoordinasi untuk memberikan rasa aman. Misalnya penyemprotan sekolah pagi dan sore. Nah, itu salah satunya. Kemudian bagaimana pemeriksaan, apakah bisa menggunakan termometer biasa atau pakai scan temperatur dan sebagainya. Nah, kemudian Dinas Perhubungan juga harus terlibat nanti karena menyangkut angkutan. Karena di prosedur new normal itu sistem angkutan juga tidak boleh berlebih. Kalau sudah naik angkutan umum, naik motor harus bawa helm sendiri dengan berbagai aturan. Nah, itu perlu dikoordinasikan. Baru nanti Dinas Pendidikan, kalau itu sudah dibuka, Dinas Pendidikan baru hari ini pun sudah berbicara merancang bagaimana metode teknik pembelajaran yang harus dilakukan agar pertama protokol kesehatan bisa terjamin, yang kedua substansi proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin target capaian kurikulum belum juga menjadi target yang utama. Nah, ada berbagai masukan, ini baru masukan ya, ancang-ancang ada berbagai masukan. Pertama, tidak mungkin satu sekolah menampung jumlah siswa yang hari ini ada. Misalnya di SD, 1 sampai kelas 6 masuk serempak semua.
karena itu melanggar physical distancing. Ya. Tentu harus dipikirkan, apakah misalnya setengah-setengah masuknya, itu kan? Apakah misalnya seminggu sekali, misalnya absen nomor ganjil minggu pertama, absen nomor genap minggu kedua, atau nanti ada mekanisme tertentu yang jelas menjamin kalau tatap muka akan dilaksanakan. Tetapi kalau tidak, maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kita sudah memiliki ancang-ancang langkah yang akan dilaksanakan, yaitu melalui pembelajaran di rumah, baik dalam jaringan maupun di luar jaringan. Dalam jaringan bisa menggunakan internet, kemudian ada situs-situs web yang dari Kementerian Pustekom sudah digulirkan yang bisa diakses itu dalam jaringan. Nah, kita berpikir bagaimana cara mengendalikannya, cara menilainya, cara mengevaluasinya. Yang kedua bisa dengan di luar jaringan, yaitu dengan siaran-siaran televisi, atau Bapak dan Ibu memberikan penugasan langsung dari Android ke Android, atau dari laptop ke Android, atau menggunakan video konferensi seperti ini bagi yang memungkinkan. Tetapi antisipasi bagi teman-teman orang tua siswa atau siswa yang belum mengakses sepenuhnya terhadap teknologi, maka perlu ada langkah-langkah belajar di rumah dengan menggunakan modul dan sebagainya. Nah, itu yang sedang kita pikirkan, kita garap, dan kemarin kita juga ditanya oleh DPRD tentang kesiapan kita untuk bila new normal ini diberlakukan. Walaupun saat ini belum ada keputusan. Informasi terbaru dari edaran dari Provinsi Jawa Barat, untuk wilayah Kota Sukabumi termasuk diperpanjang, ada 2 kelompok, ada yang diperpanjang sampai tanggal 6, ada yang sampai tanggal 12. Karena apa? Karena trennya belum menurun. Trennya belum menurun. Jadi Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu guru, sampaikan kepada teman-teman semua, kondisi hari ini tetap menggunakan sistem pembelajaran di rumah, walaupun menjenuhkan, walaupun bosan, itu adalah latihan. Latihan sebab ke depan mungkin ini akan menjadi sebuah trending, sebuah model bahwa pembelajaran dari waktu ke waktu akan berbasis teknologi. Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Tapi catatan ya, itu ancer-ancer. Ancer-ancer. Jadi yang memutuskan new normal itu bukan Dinas Pendidikan, tapi harus menunggu keputusan gugus tugas pusat, provinsi, dan daerah kota masing-masing. Karena akan melibatkan banyak sektor, perhubungan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang turut andil sehingga para siswa itu sampai di sekolah. Beberapa organisasi LSM juga memberikan sinyal-sinyal prosedur-prosedur karena rasa takut para orang tua. Bahkan ada yang masih belum setuju, ada yang masih bersikeras untuk tetap di rumah selama kondisi belum normal betul. Itu Bapak dan Ibu guru, terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya selama masa COVID ini. Bapak dan Ibu, walaupun seolah-olah tidak ada pekerjaan, bekerja itu tidak harus terlihat ketika Bapak dan Ibu mengontrol putra-putrinya dengan WA, dengan berkomunikasi dengan orang tua. Itu adalah bagian dari perhatian kita terhadap dunia pendidikan, dan lakukan itu secara konsisten. Lakukan evaluasi agar tetap anak-anak kita termotivasi untuk belajar di rumah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau masih ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Tegis atas jawabannya. Saya kira mudah-mudahan Bu Rista sudah puas ya dengan jawaban Pak. Barangkali masih ada dari teman-teman yang lain yang mau bertanya atau apapun itu. Kesempatan kita sekarang ada Pak Sekdes, sebab jarang nih kita punya kesempatan bisa berjumpa dengan Pak Sekdes. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ada, silakan. Silakan Bu Levi. Ayo, jangan takut-takut. Pak Yusuf. Bu Levi, mana Bu Levi? Pak Yusuf. Ya, Bu Ella, ada yang Bu Ella sampaikan? Bapak yang bergoda itu siapa? Mana tadi? Pak Yusuf. Pak Yusuf.
Mana istrinya Pak Iwa, mana Badan Naros? Ini yang di bawah siapa ini? Yang biru? Yang Bu Eliana ya? Elsiani. Oh, Elsiani. Elsiani. Mangga Bu Elsi, Yang ada yang mau Pak Elsi ditanyakan? ada? Tanyakan? Oh, enggak. Ini Bapak yang di atas yang pakai headset tuh, yang gagah itu, Pak Suryadi. Apa Supriyadi? Pak Supriyadi. Tadi sudah pertama, Pak. Oh, Pertanyaan pertama ya, beliau. masalah Iya. rapot ya. Nanti saya catat nanti itu. Oke. Ibu yang di tengah ini yang pakai kerudung hitam. Oh, udah ya. headset. Oh, boleh sudah. Itu yang di bawah ibu yang pakai abu-abu, kerudung abu-abu, abu muda. Bu Lia Bulia. Nuraini. Bulia. Silakan Bu, ada yang ditanyakan sama Bapak? Nggak ada. Belum ya. Nah, kalau begitu saya akan menyampaikan sedikit, Bapak dan Ibu, apa COVID-19 ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Apa yang biasa kita tidak lakukan hari ini menjadi sesuatu yang secara teratur kita lakukan, dan ada yang sulit berubah itu menurut pengalaman nih. Tadi saya berdiskusi dengan Ibu Kabid PAUD dan Kepala Bidang SD yang menangani SD SMP. Ternyata saya berpikir asalnya mengatur anak TK PAUD itu lebih susah. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman justru anak PAUD itu lebih mudah diarahkan. Bahwa kalau nanti ada kondisi new normal, ini bisa dijadikan sampel karena anak-anak ini masih bisa diarahkan ke sana kemari. Jadi disuruh baris-baris, disuruh beda kalau sudah SD. SD kelas 1 mungkin masih agak penurut. Tapi sudah kelas atas 4, 5, 6 sudah mulai dia cara berpikir sendiri. Sudah di SMP sudah agak liar, susah dikendalikan. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran kalau diberi sanksi juga harus penuh dengan pertimbangan. Tidak diberi sanksi juga ingin kita merubah kebiasaan ke depan. Nah, mudah-mudahan ini jadi bagian dari Bapak dan Ibu yang bisa di-share nanti, diimbaskan ke teman-teman. Dalam situasi apapun, hari ini Bapak dan Ibu itu dirindukan oleh anak-anak, dirindukan oleh orang tua. Kalau sedang bersekolah ingin libur, tapi kalau sudah lama libur mereka rindu sama pertemuan di sekolah. Sebenarnya rindunya mereka bukan sama belajar yang sulit-sulit, tapi rindunya ini sama kontak sosial, bertemu, berteman, bersosialisasi, dan itu menjadi bagian yang memberikan semangat kepada kita untuk memberikan andil, memberikan sesuatu yang bermanfaat, kalaupun pada saat ini belum bisa secara langsung. Selamat bertugas ya Bapak dan Ibu. Saya jarang berkesempatan dari seluruh sekolah, jarang dan tidak mungkin bisa mengunjungi 120 sekolah dalam waktu 1 tahun. Jadi banyak sekolah yang kami tidak tahu di mana tempatnya atau belum pernah dikunjungi, tapi kami yakin Bapak dan Ibu melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik di sana, mendidik anak bangsa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu dan keluarga Bapak dan Ibu selalu sehat. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis atas arahan motivasinya untuk kami. Mudah-mudahan kita bisa ya. Dan kami juga mendoakan Pak Sekdis, mudah-mudahan Pak Sekdis juga tetap sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dan limpahkan rahmat oleh Allah. Ya Allah, ya. Selamat bertugas kembali Pak Sekdis. Ya, terima kasih, terima kasih. Atur nuhun Pak Sekdis. Ya. Ya, atur nuhun Pak Sekdis. Bapak Ibu, ada sesi pengarahan sudah selesai barangkali dari pengawas dan Pak Sekdis. Barangkali dari Ibu masih ada yang mau disampaikan? Ada sedikit Sebelum kita Pak. masuk pada sesi diskusi ngobrol ya. Sebentar sedikit aja menambahkan Pak Idris. Tadi terima kasih sekali kepada Pak Sekdis ya. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk mendengarkan arahan dari Pak Sekdis. Ya, kebetulan ada di sini, ada di ruang pengawas.
Jadi apa yang disampaikan beliau memang seperti itu, nanti kita mau menyusun dulu sesuai petunjuk dari pusat, dari provinsi, kemudian dari pemerintah kota. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, pesan kami Bapak Ibu tidak bosan meskipun di rumah, bekerja di rumah. Masih tetap semangat supaya tidak bosan, cari anak-anak yang tidak bosan, cari pembelajaran yang menarik, digali seperti apa pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswa kita ya. Supaya tetap kita senang, anak-anak senang begitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Idris. Kalau ada yang perlu didiskusikan, Mangga. Silakan. Baik Bu, terima kasih arahannya. Kita harus, mungkin poin dari Ibu yang barusan disampaikan oleh Ibu Hafaz, kita harus tetap mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak barangkali seperti itu. Karena kehadiran kita seperti disampaikan oleh Pak Idris tadi, kehadiran kita guru-guru hari ini sangat dirindukan oleh anak kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang pelajaran yang bermakna untuk anak kita. Baik, terima kasih Bu Pengawas sudah menyampaikan arahan dan motivasinya untuk kita semuanya. Sekarang kita barangkali sesi tidak juga bebas, tapi mungkin kita sambil sharing pengalaman juga boleh. Selama Bapak Ibu mengajar, kita melaksanakan pembelajaran daring jarak jauh, mungkin ada pesan-pesan ataupun yang mungkin bisa juga di yang lain, sehingga bisa diterapkan di sekolah yang lain dan ya. Saya juga mengingatkan ke teman-teman, saya sudah mengirimkan daftar hadir, daftar hadir untuk sesi kali ini sudah saya kirimkan. Mohon nanti jangan lupa di siapa-siapa saja yang hadir, jangan sampai bisa di screenshot. Daftar hadir tidak diisi. Silakan dicek nanti di kolom pesan ya Bapak Ibu, yang ada tanda kotak bawah. Dicek Google Form, diisi saja nama dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang pengalaman Bapak Ibu waktu melaksanakan tugas di kerja di rumah, yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Enggak, sekali saya Bang, enggak. Enggak, Kang Supriyadi gimana nih? Waktu Kang Supri, kemarin Kang, pengalaman pelajaran di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasadayana, Bu Pengawas. Pengalaman selama pembelajaran daring memang banyak perubahan. Yang tadinya memang siswanya aktif, ternyata ketika dia di rumah kurang. Jadi untuk semester ini yang saya alami, penilaian dari hasil anak-anak itu memang berbeda sekali, tergantung semangat dari orang tua kebanyakannya, Bu. Jadi ketika memang berhadapan orang tuanya yang sudah jenuh karena capek bekerja, tidak libur, sehingga tidak bisa mendampingi anaknya, gitu. Jadi anaknya pun seenaknya mengerjakan tugas tersebut. Ada sampai jam 12 malam saya masih menerima tugas itu, Bu. Jadi untuk ini memang banyak tantangannya. Ada juga yang tadinya di kelasnya biasa-biasa, ketika ada daring ini anak lebih semangat. Karena mungkin anak tersebut senang dengan IT. Dia bisa dengan online, dia mengikuti pembelajaran langsung melalui Zoom, itu Bu, di aplikasi Zoom. Jadi memang banyak variasinya. Yang lucunya lagi, ada juga Bu, anak yang memang dia di IT-nya bagus ketika di kelas, dia bisa. Nah ketika online ini,
banyak alasan tidak mau mengikuti pembelajaran, alasannya bosan itu ini. Banyaklah Bu pengalaman-pengalaman yang saya alami ini gitu. Mungkin untuk penilaian pada semester ini banyak perubahan yang drastis. Yang tadinya anaknya nilainya bagus bisa rendah. Karena memang tergantung kuota orang tua juga. Banyak kan keluhan-keluhan dari orang tua terutama masalah kuota ini Bu. Karena memang saya nonstop pembelajaran itu terus setiap hari kita belajar dengan anak ngabisin setiap hari gitu. Apalagi pas bulan puasa, pas sahur aja anak-anak sudah nggak absen. Lucunya itu seperti itu Bu, semangat anak-anak. Memang itu. Kemudian memang banyak pertanyaan dari orang tua juga sampai sekarang, pembelajaran di sekolah kapan, sampai tadi juga masih banyak info masuk. Yaitu karena memang orang tua juga sudah jenuh anak-anaknya di rumah. Katanya pembiayaannya lebih besar, Bu. Jadi ternyata baru terasa sekarang pentingnya guru dan pembelajaran di sekolah itu sama orang tua. Jadi memang betul-betul Bu, ini dengan ada COVID-19 ini banyak hikmahnya juga. Derajat guru itu ditingkatkan, ternyata guru itu lebih berharga. Betul. Itu Pak Idris, Ibu Maya, hatur nuhun, kita ada mangga. Betul. Jadi silakan Bu, ada tanggapan barangkali dari Ibu. Memang seperti itu Pak Supri. Tapi alhamdulillah kalau saya melihatnya anak-anak yang di sekolah biasanya tidak berani, tetapi ketika daring, ketika di rumah dia berani. Kita suruh mengupload video gitu, dia sangat berani gitu, tidak seperti di sekolah kikuk diem gitu. Tapi di rumah, ketika di rumah dia jadi wanter gitu, jadi bagus. Itu mungkin jadi pertimbangan untuk penilaian juga gitu ya. Jadi jangan diabaikan. Karena bukan hanya menilai aspek ini intelijen saja, tapi semua aspek kita nilai gitu ya. Nah, kemudian masalah kuota kalau untuk belajar memang mereka agak kerepotan, tapi kalau untuk nonton drakor, nonton untuk chattingan dan lain-lain mereka tidak mengeluh ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya mereka akan menyadari bahwa mendidik anak itu di sekolah guru-guru tidak semudah apa yang mereka bayangkan, dan mudah-mudahan ke depannya tidak terlalu banyak tuntutan yang aneh-aneh. Mereka juga lebih menghargai guru mudah-mudahan ke depannya. Jadi COVID ini banyak sekali memberikan pembelajaran bagi semua orang ya, bagi orang tua, bagi kita sebagai guru. Terutama bagi guru yang kreatif, guru hebat itu seneng pembelajaran seperti ini, seneng. Atau bagi siswa juga sama seperti itu. Saya mengajar mahasiswa seperti ini daring, ternyata mereka lebih berani bertanya, lebih berani mengungkapkan pendapat, lebih berani. Mungkin anak-anak juga seperti itu ya. Jadi terasah begitu kemampuan berbicaranya, kemampuan menyampaikan pendapat. Pokoknya yang 4C itu kelihatan lah gitu, dengan pembelajaran seperti ini ya. 4C-nya kelihatan. Mangga yang lainnya silakan Mbak Idris. Enggak, alhamdulillah. Terima kasih Kang Sukyadi. Wah, semangat terus nih kayaknya. Luar biasa. Atur nuhun Kang, sharingnya memang luar biasa ya anak-anak kita dengan berbagai karakter dan sebagainya. Kelihatan ya setelah ada COVID ini kita belajar dari jauh, ini kelihatan muncul juga hal-hal yang lain ya. Barangkali dari teman-teman yang lain, perwakilan sekarang dari perempuan nih. Dari perempuan biasanya perempuan lebih penanganan terhadap anak-anak ini lebih lembut ya. Kan terjadi ya. Perempuan itu biasanya identik dengan lebih lembut. Barangkali bisa kita siapkan, sharingkan ke kami yang Adam nih. Silakan Bu, siapa yang mungkin akan menyampaikan? Ayo, mangga, Neng Levi, Ella, Neng Levi. Silakan. Sampaikan, Bu Levi, silakan. Halaman ini banyak-banyak ini. Ya. Silakan Bu Levi di unmute dulu ya. Diaktifkan mic-nya. Ya, diaktifkan dulu mic-nya. Iya. Ya, silakan Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir dan batin kepada semuanya. Mudah-mudahan kemarin ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk pembelajaran saat ini, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Supri, memang banyak sekali tantangan, banyak hal-hal baru yang saya temukan, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif dari tiap-tiap pembelajaran dengan siswa gitu ya Bu, secara daring. Untuk positifnya mungkin tadi seperti yang Ibu ungkapkan juga, jadi anak-anak itu lebih kelihatan kreatifnya Bu, lebih lebih berani untuk sesuatu daripada di kelas gitu Bu. Kalau misalnya di kelas kan disuruh menyanyi ke depan kelas saja kadang malu-malu ya Bu, susah gitu. Tapi dengan pembelajaran daring ini mereka berani membuat video, bahkan beberapa orang siswa saya juga ada yang sudah bisa mengedit videonya gitu Bu, seperti tidak kalah dengan Bu video-video yang dibuat oleh youtuber gitu. Jadi memang iya, jadi kelihatan sekali Bu kreativitasnya gitu. Jadi bisa meningkatkan kreativitas anak-anak juga gitu. Selain memang banyak juga negatifnya gitu. Seperti yang tadi Pak Supri juga sampaikan, ada beberapa yang memang orang tuanya kurang respect gitu ya. Kurang proaktif dengan pembelajaran gitu. Tapi sejauh ini sih yang saya rasakan gitu secara pribadi maupun secara umumnya di SD Negeri Cijangkar 1 itu pembelajaran secara daring memang sudah bisa dilaksanakan dengan cukup baik gitu Bu, dan mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan anak-anak dan harapan semua orang juga sih Bu, sebetulnya mudah-mudahan wabahnya segera berakhir karena mereka sudah kangen sekolah, Bu. Sudah kangen sekolah, sudah kangen dengan guru-gurunya, sudah kangen dengan suasana kelasnya gitu. Mudah-mudahan kita juga sebagai guru lebih kreatif lagi Bu dengan adanya pembelajaran seperti ini. Jadi sebetulnya saya juga terpacu gitu Bu untuk menciptakan, membuat metode-metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi untuk anak-anak. Mungkin hanya itu saja Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu tanggapannya Bu. Ya. Oke, betul apa yang dikatakan yang Levi betul. Anak-anak lebih kreatif betul tadi itu. Orang tua mudah-mudahan ke depannya orang tua tidak berhitung-hitung gitu ya, kehitungan lah gitu ke depannya. Jadi tidak usah minta kuota dan lain-lain karena kan sekolah tidak mungkin untuk memberi kuota mereka kecuali untuk guru-guru lah bisa gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya mereka lebih sadar bahwa peran orang tua untuk membantu si anaknya pintar itu sangat diperlukan gitu. Jadi untuk gitu siga ngalungkeun kuya kalewi itu diantepkeun gitu siswa barudakna. Jadi semua orang tua dengan adanya pembelajaran di rumah ini mungkin saat ini sudah merasa capek, sudah merasa kewalahan ya. Mudah-mudahan memang harapan kita semua COVID-nya segera berakhir. Tapi untuk tahun ajaran baru kita tunggu petunjuk selanjutnya ya seperti apa pembelajarannya gitu ya. Enggak dilanjut yang lainnya dari Kak Idris enggak? Ya, yang lainnya. Bu. Wah, luar biasa nih Bu Levi, banyak pengalaman yang bisa itu barangkali semangat menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru dalam kondisi yang kurang normal kemarin. Alhamdulillah. Dan juga teman-teman barangkali kalau tidak salah Kemendikbud juga menyiapkan guru bagi ya supaya menjadi inspirasi buat kali yang
inspirasi pelajaran seperti apa yang kira-kira di guru berbagi. Kalau tidak salah itu ada RPP-nya biasa. Iya. Saya juga di situ banyak RPP yang bisa menginspirasi kita. Barangkali nanti bisa juga bukan linknya, nanti saya coba akan kirimkan. Linknya atau Pak Idris, bentar motong dulu. Kedepannya mungkin kegiatan seperti ini tidak hanya dari Ibu saja. Mungkin Pak Idris bisa jadi narasumbernya untuk menggunakan pembelajaran dengan sisau, dengan yang lainnya, dan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang sudah itu yang Ibu lihat yang di guru-guru itu menggunakan apa? Yang menggunakan apa ya? Yang video-video itu ya. Google ya, yang ini yang aplikasi-aplikasi itu ya, yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, kemudian untuk yang lainnya coba digali di forum guru berbagi itu ya, Pak Idris. Jadi nanti ada boleh ditayangkan caranya atau linknya boleh dibagikan oleh Pak Idris. Jadi kegiatan seperti ini mungkin bisa kita laksanakan lagi nanti. Ini diprogramkan lagi Pak Idris nanti ya. Programkan nanti siapa nanti yang akan jadi narasumber untuk berbagi ilmu tentang pembelajaran daring gitu ya. Mangga Pak Idris. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini bisa saya juga untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Pengawas di daftar hadir. Saya juga menyimpan di situ ada 2 pertanyaan kurang lebih kalau tidak salah ya, terkait dengan yang statement yang disampaikan Pengawas. Ini materi yang bisa kita perdalam lagi di pertemuan selanjutnya. Barangkali Bapak Ibu nanti menemukan kesulitan kira-kira yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu materi tentang apa. Nanti akan diberikan yang hadir sehingga nanti kita bisa simpulkan materi mana yang nanti akan kita bahas supaya nanti pas pertemuan selanjutnya kita sesuai dengan apa yang ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya barangkali ada lagi yang mau disampaikan. Tadi ada yang sudah mengangkat tangannya dari ini. Dari mana? Dari yang sudah Bu Darinya kelihatan. Tadi Dari mengangkatkan tangannya, silakan videonya silakan tampil dari videonya diklik dulu. Dinyalakan videonya dengan mic-nya. Silakan Dari, halo, adakah? Dari, baik, mungkin Dari masih klik. Nah, sudah ada suaranya sudah masuk, tinggal videonya yang gambar videonya. Gambar videonya diklik supaya nyala. Masih belum keluar ya? Langsung bercerita juga boleh Cek dulu suaranya ada nggak? Halo, tes. Oke, sambil menunggu Dari ya. Siapa dulu yang berbagi? Ini kita ke yang lain, silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan di sharing dengan teman-teman. Kang, nah sudah ada kan Dari? Halo, tes? Ada. Nah, silakan Ada yang mau disampaikan sharing Suaranya masih belum ada Pakai headset nggak? Coba headsetnya dibuka
Halo? Headsetnya dibuka teh, coba teh. Dicabut dari laptopnya. Halo? Ada? Cek. Suaranya nggak keluar ya? Sambil teh dari dicek lagi ya, teh ya. Dicek lagi ya. Sambil teh dari dicek lagi, silakan barangkali yang lain ada yang mau disampaikan, Kang Yusuf. Ada yang mungkin bisa di-sharing sama kita, Kang. Kalau pengalaman Pak Yusuf gimana nih pengalamannya? Enggak, Pak Yusuf Cipana. Dinyalakan dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, Ibu Kasadayana. Ya, sama-sama. Pengalaman saya mengalami daring ini, Bu, banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pertama ada hikmahnya juga menggunakan daring ini, karena banyak dari kemarin orang tua juga yang laporan ke saya mengenai pembelajaran seperti ini. Ada yang mendukung juga, ada juga yang sempat bilang, karena ada juga, Bu, orang tua yang ekonominya di bawah gitu, Bu ya. Jadi mereka itu bilang, Pak, gimana, kan saya ini kuotanya belum punya, ya mau gimana lagi, ya saya ya udah gak apa-apa lah, seperti itu, Bu. Kemudian untuk anak-anak, ada juga yang mengirimkan, ada juga yang tidak, karena mungkin orang tuanya yang terlalu sibuk dengan urusan kerjaannya, ada juga yang cuek-cuek aja, ada juga yang sangat mendukung mengenai pelajaran daring ini. Seperti itu, Bu. Dan juga saya lihat banyak anak-anak yang talentanya bagus. Seperti saya banyak dikasih tugas untuk membuat sebuah misalkan pembelajaran IPA, untuk membuat seperti cahaya yang dibiaskan dan sebagainya, seperti itu. Jadi anak-anak juga banyak yang bagus. Dan juga, tapi yang saya mau tanya Ibu sebentar, untuk sikap dan perilaku anak dalam rapot itu bagaimana ya, Bu? Seperti itu. Kan jadi bingung menilai sikap dan perilaku anak melihat dari laporan mereka, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris. Ya, silakan, Bu. Ya. Pak Yusuf, mungkin kalau yang orang tuanya tadi tidak punya kuota karena ekonominya kurang kurang. Jadi kita beri layanan khusus mungkin. Mereka beri layanan khusus secara tatap muka mungkin ya. Atau kalau kita misalnya ada waktu, Pak Yusufnya ada waktu, mungkin bisa ke rumahnya, bisa dikunjungi ke rumahnya. Ya. Jadi kita ibadah lah mengunjungi mereka, seperti yang dilaksanakan oleh guru yang jauh di mana itu. Jadi tiap hari itu beliau berkeliling ke rumah-rumah siswanya untuk mengajar gitu. Jadi bisa kita layani.
Kemudian bagi siswa yang tidak mengumpulkan, tidak ada sanksi, tapi kita harus tahu dulu mengapa, alasannya seperti apa, alasan mereka tidak mengumpulkan seperti apa. Mungkin karena tidak ada orang tuanya, atau mungkin karena tidak ada kuota tadi, atau mungkin yang lainnya. Jadi alasannya kita lihat, kita dengar dulu, kita lihat dulu, mungkin bisa dikunjungi ke rumah gitu ya, supaya kita bisa melihat secara langsung apa kendalanya gitu. Jadi kita memberi bantuannya juga mudah kalau terlihat seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai sikap kan pada saat kita memberi tugas mereka mengerjakan dengan baik, berarti kita sudah bisa menilai disiplin gitu ya. Kan kita juga memberikan nilai tugas beribadah di rumah, itu kita bisa memberikan nilai untuk KI 1, ya untuk KI 1 mungkin taat beribadah gitu, bisa gitu, seperti itu. Jadi tugas yang diberikan dari kita sebagai guru tidak hanya yang pengetahuan saja gitu ya. Dia ada KI 1-nya, ada KI 2-nya. KI 2 untuk kegiatan sosialnya bisa kita berikan tugas. Misalnya mereka kalau hari Jumat misalnya, Jumat berbagi misalnya, atau Jumat bersedekah seperti apa begitu. Ya, jadi untuk menilai itunya, untuk menilai KI 1, KI 2-nya gitu. Ya, untuk deskripsi nanti di raportnya. Dan saya yakin Bapak Ibu lebih mengenal siswanya detil. Jadi nilai mah terus saya dinai guru ya. Nilai disiplin, nilai taat beribadah, nilai apanya guru selama 6 bulan kemarin di semester 1 mungkin lebih tahu ya. Tapi yang dapat Ibu rasakan juga mungkin untuk penilaian di semester 2 itu perubahannya kurang bisa terlihat ya. Dengan ada pembelajaran daring tidak seperti tatap muka, itu perubahan sikap siswa itu kan bisa dilihat kalau tatap muka lebih jelas. Kalau di daring ini kadang-kadang tidak kelihatan. Apalagi kalau memberi tugasnya hanya tugas pengetahuan, hanya tugas LK saja ya. Jadi memberikan tugasnya sekali lagi tidak hanya tugas LK-nya, ini mencakup dari sikap spiritual, sikap sosialnya, pengetahuan, keterampilannya itu diakomodir ya, dilaksanakan oleh kita. Itu mungkin. Enggak, edisi yang lainnya. Ya, turun Bu, terima kasih. Teh Dari, gimana? Sudah ada tes? Ada. Sudah bisa? Suaranya Tes. Bu Dari, halo. Masih belum masuk ya? Belum suaranya. Gambar mic-nya diklik gitu. Tak. Belum. Kemarin waktu uji coba saya dengan Bu Dari itu untuk kemarin masih sudah bagus, tapi sekarang ada trouble kayaknya. Oh ya. Ya. Biasa. Padahal minggu kemarin, waktu kemarin pertama itu suaranya jelas dan kering gitu katingal. Tapi ayeuna nuju aya nuju ngadat ya nak. Nuju ngadat rupina nama eta teh. Gacan di pasihan kopi rupina mah teh. Rupina gitu. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan, yang di-sharing dari Bu Ella atau Ibu Lia, silakan. Bangga Bu Ella, bade Bu Ella. Mic-nya Bu Ella, dinyalakan dulu mic-nya. Mic-nya diklik Bu, yang gambar mic-nya diklik ya di HP-nya. Yang gambar mic-nya di toel heula salit, terus aya gambar mic, diklik gambar mic. Oke. Nah, aya gambar mic, di toel heula salit, terus aya gambar mic. Cobi neng Lepi di pangaraskeun heula tah neng Lepi.
Eta mah satu ruangan nu duaan. Satu kami. Bapak Ibu jangan lupa ya daftar hadirnya diisi ya. Udah. Halo, Daftar hadirnya Bu. sudah saya share diisi. Mangga, Halo. mangga. Stella mangga. Terus saya. Mangga Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wilujeng bubaran siang kasadayana minggu dihapunten. Sami. Mohon. Perkawis iya Bu, pada iya mah yang nambihan we punya metode kangge mungkin kangge kelas luhur mohon seueur punya metodena kangge kelas 3 ka luhur kelas 4 ka luhur. Pami kelas 1 Bu tah eta pami gaduh metode anu kangge maca anu kangge mangga abdi nyuhunkeun gitu Bu metodena gitu. Eta ge abdi tos ngayekeun metode kangge murah kali kangge maca Bu. Abdi saalit pokoknya saalit itu sanos 10 jajar di piarang baca terus dikintun dina lewat itu suara gitu tah ku abdi teh tiap dinten eta teh Bu gitu tah. Namun bilih aya anu gaduh metode anu langkung saeuti eta panggitan abdi hoyong nyuhunkeun ka ibu-ibu nu sadayana abdi kan kelas 1 nu sanes nu paktos nama Bu anu peryogi nama gitu Bu. Eta ge atos Bu ku abdi ngayekeun baca tiap dinten sanos saalit namun keras gitu bunya maca namun hoyong anu pamiga anu gaduh deui metode nu sanes mang abdi nyuhunkeun gitu. anu guru kelas 1 mangga abdi teh nyuhunkeun hoyong metode kangge maca Bu anu taktos nama abdi teh nu peryogi nama panginten gitu hungkul Bu. Atur nuhun ka sadayana nyuhunkeun diantos ka abdi nu gaduh metode nu sae panginten gitu itu Bu. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, sangat benar. Yup. Miknat Bu, punten pengawas Miknat aja di. Oh mana? Aduh, kalau itu saya dulu. Sana kadang. Enggak. Guru kelas 1 nu sanesna aya berbagi pengalaman dengan Bu Ella. Jasa. Manawi di Bapak Ibu anu sanes saur Ibu pengawas aya nu bade sharing sareng Bu Ella. Bangga guru kelas 1 Cipanas nyepeng kelas 1 sa Cipanas. Bu Yanti nya. Bu Yanti teh aya. Apa yang dilaksanakan Bu Ella itu sudah bagus Bu Ella. Jadi anak-anak diberi bacaan, kemudian mereka membaca atau mengirimkan videonya bisa atau suaranya pesan saja. Suara ya. Pesan suara kepada Bu Ella gitu itu sudah bagus. Mudah-mudahan kalau sering seperti itu mereka jadi lancar bacanya. Memang yang Ibu pikirkan itu kemarin guru kelas 1 gimana cara mengajarkan membaca, sedangkan di semester 1 itu mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa baca ya. Sampai akhir tahun ajaran biasanya masih ada yang belum bisa baca. Nah, apa yang sudah dilaksanakan itu sudah bagus. Mungkin sekali-kali kita bisa tatap muka khusus dengan siswa yang perlu bantuan yang belum bisa baca. Mungkin bisa dibantu secara tatap muka Bu Ella. Kalau hanya 1-2 orang mereka bisa diundang ke sekolah atau kita datang ke rumahnya begitu. Oh iya. Supaya mengajarnya lebih enak begitu. Karena kan kalau orang tua yang mengajar maca biasanya mereka suka berubah jadi macan. Ya, Laras Bu. galak gitu. Tidak sama dengan ibu bapak guru yang penuh kesabaran mengajar bacanya. Tapi kalau ke orang tua kadang-kadang anaknya itu nggak mau belajar baca dengan orang tua. Tapi ada yang kebalik, baca bisa dia nulisnya yang nulisnya yang malas gitu ya. Sehingga bacanya pinter tapi tulisannya acak-acakan gitu. Jadi, bermacam-macam problematika guru kelas 1 gitu ya. Jadi, Mohon Bu.
Ya, untuk guru kelas 1 perlu banyak-banyak Ekstra Bu, duh. Banyak-banyak apa bekali diri dengan yang namanya sabar gitu. Kelas 1. Dan oleh karena itu Ibu selalu tekankan kepada kepala sekolah, guru kelas 1 itu hanya memegang satu kelas gitu ya. Itu untuk Atas mencegah. Bu sakelas ayo nama. Iya, alhamdulillah. Mohon. Ya, kalau 2 kelas kan tenaganya ekstra, yang kelas siang. Jadi belajarnya sudah capek, kemudian anaknya jadi tidak terlayani dengan baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk guru kelas 1 seperti itu. Nah, untuk guru kelas 6, guru kelas 6 kan sekarang sudah final ya. Dari siapa lagi? Pokoknya guru kelas 6 siapa lagi di sini guru kelas 6? Bu Levi kelas 6 ya? Kelas 5 Bu Levi. Kelas 5. Bu Ane ya? Bu Ane kelas 6 mohon. Kelas 6. Bu Ane nggak muncul tuh. Ayah Bu. Bu Email. Bu Email ya, Bu Email guru kelas 6. Guru kelas 6 mungkin sudah merekap nilai sekarang ya. Rekap nilainya sudah direkap. Kemudian kan daftar ke SMP itu sudah di bulan ini ya, masih di bulan ini sudah akan dilaksanakan pendaftaran siswa ke SMP. Jadi kalau mereka minta ijazah, boleh kita kasih ijazah sementara lah gitu ya. Kasih ijazah sementara agar mereka terlayani. Biasanya kalau kita nunggu-nunggu dari dinas, ijazah itu apa formatnya atau kertas ijazah yang dari dinas biasanya lama nunggunya. Karena dari Kemdikbudnya pengadaannya melalui lelang. Kalau mau lelang itu suka lama. Jadi mengantisipasi itu sampaikan kepada guru kelas 6. Jadi kita siapkan ijazah yang sementara ya untuk guru-guru kelas 6 untuk melayani anak-anak kita yang mau ke SMP. Jadi ke SMP itu sudah tanggal berapa yang kemarin itu? Ada jadwalnya ada di kepala sekolah Bapak Ibu ya? Sudah, iya Bu. Sudah ada ya dari kepala sekolah. Kalau yang belum dapat minta ke kepala sekolahnya. Jadwal daftar ke SMP, jangan sampai anak-anak kita tertinggal untuk daftar ke SMP. Untuk Bapak Guru kelas 6. Untuk Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 5, dari mulai hari ini silakan diolah nilainya. Kemudian langsung ke aplikasi rapot. Jadi ketika nanti tanggal 19 rapotnya sudah bisa dibagikan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ayo nama tuh yang dianjuk semester 2 ya, langsung dibagikan ya. Oke, itu mungkin ya penjelasannya. Silakan Pak Idris. Ini tinggal 9 menit lagi menuju ke Jumatan kita. Ya. Jumatan. Mangga Pak Idris, mangga. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Ternyata setelah kita berkumpul di pengawas, ternyata banyak ilmu ya, banyak ilmu, banyak pengalaman yang kita bisa dapatkan dari teman-teman semuanya. Dan ini cukup sangat baik sekali buat perkembangan kita ke depan. Banyak saya yakin banyak pengalaman-pengalaman yang mengesankan dari teman-teman dalam hal mengajar pada saat COVID-19 ini. Mungkin kalau dijadikan sebuah tulisan itu akan tebal sekali ya. Iya, ya nanti difasilitasi oleh Pak Idris. Pak Idris kan sudah nulis buku. Nah nanti teman-temannya disuruh nulis esai atau opini atau apa saja kita kumpulkan jadikan satu buku. Ini karya guru-guru Citamiang. Begitu Pak Idris kedepannya. Lalu kedepannya ada yang punya PTK, kita belajar nulis jurnal atau kita belajar nulis best practice dan yang lainnya. Ya, kita belajar itu nanti kita kumpulkan, kita jadikan satu buku. Yang langkah awal hanya opini atau pengalaman atau apa saja, pokoknya esai lah gitu. Yang mudah dulu Pak Idris, nanti kita kumpulkan, kumpulannya itu dijadikan satu buku dari guru-guru Citamiang. Ya, Pak Idris sudah ada yang kenalkan dengan percetakannya. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke. Amin, ya. amin.
Nanti mungkin ibu-ibu dari bapak. tindak lanjut kegiatan ini mungkin Bu nanti teman-teman yang punya pengalaman dalam hal mengajar itu bisa dituangkan dalam tulisan. Bentuk tulisan. Bentuk tulisan bisa berbentuk opini, esai atau apa saja yang bentuk pengalaman lah. Ini pengalaman nanti mungkin nanti saya akan bantu untuk editingnya sedikit-sedikit barangkali dengan yang penting ada aja dulu tulisannya gitu. Gak usah bagus-bagus dulu. Jadi Pak Idris harus siap jadi editor ya. Pak Idris siap jadi editor. Ya, siap Bu. Nanti dengan teman-teman yang lain mungkin saya juga minta bantuan Ibu juga mungkin. Siap. Gimana teman-teman kalau kita pengalaman kita tulis dalam bentuk tulisan, dan nanti kita satukan satu pengalaman dari guru-guru Citamiang gitu. Nanti judulnya apa gitu. Saya biasanya kasih judul yang bagus ini. Oke, siap gitu ya. Iya. Siap. Insya Allah biasa ditulis mulai sekarang. Nanti mungkin nanti teman-teman kan di situ ada mencantumkan nomor WA juga. Nanti kita bisa lanjut dibincangkan lagi tentang masalah tulisan pengalaman kita ini dalam yang jelas sekarang teman-teman silakan boleh ditulis apa saja. Nanti untuk penerbitnya kebetulan saya punya penerbit yang mungkin bisa kita colek, bisa kita terbitkan ber-ISBN gitu ya, supaya dapat ISBN insya Allah. Kang Supriyadi nanti punya buku ber-ISBN gitu ya. Oh iya. Jadi kita tunggu Pak Idris tulisan guru-guru hebat Citamiang, kita tunggu. Nah, gitu siap. Mungkin nanti tulisannya 2 halaman HPS atau minimal 2 halaman ya. 2 halaman HPS, legal juga boleh. Rata kiri kanannya tidak ini silakan boleh saja ya. Yang penting 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 10 halaman juga boleh ya. Minimal 2 halaman. Minimal 2 halaman. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan jam 10 lebih 56, mungkin ada waktu juga yang membuat kita tidak bisa melanjutkan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menyimpan beberapa hal penasaran dalam benak kita semuanya, sehingga kita menginginkan kembali untuk melakukan yang Bapak Ibu, mungkin saya bisa lihatkan sedikit dari pertemuan kita kali ini yang disampaikan oleh Ibu bahwa kita harus terus menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, pembelajaran yang berarti untuk anak-anak kita semuanya. Dan tadi sudah disampaikan untuk menunggu tindakan apa di normal yang nanti akan kita hadapi tahun baru. Nah, kalian yang bisa kita pada kesempatan hari ini, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ahmad yang sudah menyampaikan arahan dan kita semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, panjang umur, berkah. Amin. Dan juga teman-teman guru-guru hebat Citamiang yang luar biasa. Saya tidak menyangka ternyata Citamiang juga memiliki guru-guru hebat yang luar biasa. Semangat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah untuk kita semuanya. Kita tetap semangat untuk berkarya demi masa depan anak-anak kita. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ditunggu nanti rekaman dari kegiatan kita. Nanti akan rekamannya akan saya share, saya kirimkan ke dan saya ingatkan jangan lupa daftar hadirnya diisi supaya nanti bisa kita laporkan ke Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wilujeng. Ayo mangga, dadah. Silakan Kang Supriyadi. Ayo. Ada ibu kepala tuh, ikutan ibu kepala Cijangkar 1. Ayo Wilujeng. Ya, Ibu. Pak Idris, dadah. Terima kasih atas segala sesuatunya yang hebat. Hatur nuhun, Sistemnya hatur hebat. nuhun, Sehat lah, guru-gurunya keren. Ya. Ya. Ayo mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dari masih tacan keluar ya suaranya ya. Bu Ana keluar nggak suaranya? Bu Ana mikrofonnya dikeluar, diklik coba. Saya Dari.